Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak De Sindiran Sundurun Show. Dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas di mana surat terbuka untuk Ahmad Dhani kepada Inul Daratista, begitu ya. Dikabarkan surat terbuka Ahmad Dhani kepada Inul Daratista yang dianggap hina ulama, dikabarkan oleh Detik ya, Detik News ya. Pendangdut Inul Daratista dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya, lantaran komentarnya di Instagram dinilai menghina ulama itu ya. Ya, musisi Ahmad Dhani bereaksi ya dengan membuat surat terbuka untuk Inul. Surat terbuka diposting ya oleh Ahmad Dhani melalui Facebooknya. Dhani menilai perkataan Inul yang menyinggung ulama tidak berdasarkan pada data dan fakta ya. Berikut adalah surat Dhani kepada Inul, begitu ya. Surat untuk Inul, baik Ahmad Dhani. Nul, tuduhanmu kepada Habib Rizik itu tidak berdasar bukti yang valid dan konkret, gitu ya. Nul, Mas. Tuduhanmu itu bagaimana mungkin fitnah dalam sebuah video YouTube kamu jadikan dalil untuk menjatuhkan vonis kepada seorang yang saya tahu beliau menjaga kesuciannya selama hidupnya. Terus, Nul, apa kamu tahu vonismu itu tidak akan menjadi fakta hukum sampai dunia ini berakhir? Nul, vonismu itu cuman buat hiburan bagi ahoker. Mereka memang senang masak sekaligus makan fitnah dan ghibah, gitu katanya ya. Ya Nul, manusia hidup itu punya reputasi. Kalau Ahmad Dhani dituduh suka perempuan itu sudah jadi reputasi, tapi tiba-tiba Ahmad Dhani difitnah suka main laki-laki. Nah, orang gak percaya Nul. Ahmad Dhani reputasinya bukan itu, begitu ya katanya ya. Nul, gimana Mas? Habib Rizik itu punya reputasi tidak poligami dan sejenisnya. Kamu mesti tahu dulu Nul sebelum menjatuhkan vonis pada siapapun. Iya, Nul, piye Mas? Penista agama kok dibela? Ramudeng aku Nul. Iya, sebelumnya komentar Inul di Instagram menuai reaksi dari netizen ya, sebab dianggap menghina ulama. Inul mengunggah foto dirinya bersama Cagup DKI Basuki Cahayapurnama dalam salah satu acara televisi. Setelah foto diunggah, netizen menanggapi dengan beragam komentar. Inul membalas komentar tersebut, komentar yang menjadi bahan pembicaraan, yakni yang soalim dan otaknya didengkul pasti mikirnya agama, gak mikir beliau tuh gubernur bapak kita semua. Wah, aku gak lihat beliau yang lagi nyalonin lagi. Aku cuman bayangin yang pakai surban bisa mojok sama wanita sambil main seks Skype itu, piye ceritanya bisa jadi panutan. Jangan merusak moral kita soal rasis, syarat dan agama. Aku gak main politik, tapi aku cukup bangga duduk berdampingan orang yang menjaga Jakarta saat ini. Dan aku juga tak takut campur urusan politik karena bukan bidangku. Kalau orang yang mau mencara main aku, akan saya blok, dan pastinya yang gak suka silakan unfollow. Karena aku bukan kerugian sama orang yang otak pikiran didengkul. Sekali lagi saya kerugian sama orang yang sekali lagi saya orang nasionalisme tinggi. Yang komen apik ya tak blok, sorry. Tak apik maksudnya ya. Yang komen apik tak blok, sorry gitu maksudnya gitu ya. Inul dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena sorban Firza ya. Akankah ada 7 juta? Maksudnya 7 juta demo ya. Ditulis oleh Yolis Salaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetaplah berpelukan dalam perbedaan. Jangan lelah mencintai Indonesia.
Jangan jadikan perbedaan sebagai bibit perpecahan, tapi jadikan keberagaman sebagai modal kekuatan untuk kita. Bahwa dengan Bhinneka Tunggal Ika merdeka. Sudah pada tahu kan Inul Daratista karena bombardir kaum bumi datar? Saya pastikan sudah pada tahu. Kalau yang belum tahu, izinkan saya mengatakan tower Anda kurang tinggi. Hal ini kan sudah basi. Toh kejadian sudah beberapa hari lalu ketika si kafir Ahok jadi bintang tamu dangdut akademi dan Mbak Inul foto bareng Ahok. Disitulah masalah muncul dan berujung pada hujatan massal pada Inul Daratista. Tadi malam Detikcom saya baca Inul dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan delik menghina ulama. Berikan tepuk tangan yang gemuruh kepada kaum bumi datar. Bangsa ini benar-benar sedang sakit, saudara-saudara. Saya membatin, jika kita mampu melewati badai pilkada Jakarta ini, maka disitulah baru kita bisa mengklaim bahwa demokrasi kita sudah maju dan bermartabat. Sebenarnya agak aneh laporan ini menurut kacamata saya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Ya, UNU bongkar ternyata Ahok tersangka karena didemo 7 juta umat. Biarpun hanya budak modern, jelek-jelek begini, saya pahamlah sedikit-sedikit masalah hukum. Jika berkaca dari rentetan kasus hukum yang selama pilkada DKI Jakarta berlangsung, equality before the law, menurut saya masih titik-titik. Artinya persamaan kedudukan dalam hukum itu hanya pret dan pemanis saja dalam republik yang selama ini diurus sekedarnya saja. Kalau kata Ibu Sri Mulyani, republik sekedarnya. Ya, cukup beralasan saya mengatakan demikian karena saya juga bertemuan banyak dengan orang-orang yang mengerti hukum. Tak perlu saya sebutkan siapa. Bagi yang tahu perjalanan saya bersama honorer pasti tahulah. Lalu equality before the law tidak dipenuhi di mana? Masih segar ingatan kita setelah penetapan si kafir Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Lalu bagi orang yang rela mati dan mau sekamar dengan Ahok di penjara, rame-rame mengucapkan pertanyaan sama dengan Ahok di Kepulauan Seribu, divideokan lalu diposting ke media sosial, ditantang kepolisian buat menersangkakan mereka pula. Apanya? Nah, ada yang pernah dengar mereka di demo 7 juta umat? Ada yang dengar mereka ditangkap tersangka seperti Ahok? Disitulah saudara-saudara letak persamaan di depan hukum. Equality before the law tidak terpenuhi. Ada yang bisa membantah? Jadi kalau pengacara Sandiaga di TV Kompas bilang tidak ada yang memaksa Sandi untuk dipanggil karena dia tidak ada demo jutaan umat, berarti ini benar adanya hukum di negeri ini masih di bawah intervensi. Saya bersyukur saja Jokowi presiden saya tidak ikut-ikutan intervensi hukum. Tapi hukum kita sekarang bergeser. Kalau selama ini yang intervensi penguasa sekarang adalah intervensi 7 juta. Kita bergeser ke masalah Mbak Inul yang merupakan pokok dari judul tulisan ini. Dia dilaporkan setelah menghina ulama karena mengatakan bahwa ulama bersorban melakukan Skype seks. Itu ditulis beliau di akun Instagram. Karena ketika ada manusia setengah mengapa mempersoalkan dan menyerang Inul karena berfoto bersama Ahok supaya tak dituduh mengarang, ini dilampirkan tulisan ini. Tadi sudah saya baca. Tanggapan saya, menurut saya ucapan ini cukup mendasar dilakukan Mbak Inul dan saya dukung 100%. Kalau Mbak Inul mau dijadikan saksi meringankan nanti di persidangan, misalnya Inul jadi tersangka, boleh saja. Biar tenar saya pakai honor jadi saksi Inul Daratista. Kan bisa gratis saya kalau mau nyanyi di Inul Vista, ngarep gratis ya. Efeknya belum gajian gitu. Mengapa wajar? Menurut saya pernyataan Mbak Inul ini keluar dari sebagai reaksi dari seorang yang mempertahankan martabat dan kehormatannya. Reaksi dari orang-orang yang ingin mempertahankan kebinekaan bangsanya, dan tak kalah penting ini reaksi dari orang yang mempertahankan cintanya. Tak celah bahasa saya kok ada cinta segala ya. Lalu salahnya di mana? Sepertinya saya baca di Detik karena masalah yang bersorban melakukan seks Skype. Yang jadi tanya saya, memang bersorban hanya ulama, wanita saja ada yang berkalung sorban. Revalina Estemat iya kan?
Steller ya. Lagi pula Panjenengan Mbak Inul kan bukan memang benar adanya kasusnya tersebar di media dan dalam proses penyidikan di Polda Metro Jaya sampai TV spray selimut dibawa segala sebagai bukti. Terus sudah ada penahanan terhadap si wanitanya. Kalau sekarang sudah ditangguhkan, di mana yang salah? Nih orang dikit-dikit lapor, yang hina Gusmus, yang hina Gus Dur, yang hina Buya Syafi'i, ente kemana bos? Katanya advokat pembela ulama, harus adil dong. Semua ulama dibela lah. Kalau begini caranya, itu Anda bukan membela ulama, tapi membela orang yang berlindung di balik ulama. Pengacara kok gitu? Wajar negara ini banyak yang benar masuk penjara. Atau saya tahu sekarang berarti ulama cuma satu di republik ini. Pokoknya yang nyenggol itu lapor. Kak Ema keluarlah. Dan pendapat saya ungkapan Inul juga tamparan buat Polda Metro Jaya. Bahwa publik bertanya apa kabar kasusnya temannya Kak Ema. Masih kurang jelas apa kabar kasus foto tak berburu sana Firsa. Apakah adakah tersangkanya, siapa pelakunya, benarkah itu foto Tante Firsa, benarkah yang kirim foto itu si Ono? Maaf tidak saya sebutkan, takut saya dilaporkan juga ke Polda nyusul Mbak Inul. Sumpah deh. Maaf saya jenderal, walau kita sama-sama wong Palembang, izinkan saya mengkritik Anda. Bapak boleh tetap cepat di dalam kasus teroris, bahkan pelarian Tommy Soeharto pun berakhir di tangan Anda. Tapi untuk kasus Tante Firsa, laporan Antasari mengapa tidak secepat kasus Ahok, Pak? Takut Anda berarti dengan jutaan masa 7 ya? Lalu kalau Kapolda Metro Irjen Iriawan yang mandul, ungkaplah kasus ini Pak supaya tidak ada fitnah. Kalau memang kasus ini cuma foto elitan, berikan kami pernyataan resminya supaya publik tidak terus bertanya. Dan kasus Antasari itu bagaimana ceritanya? Kalau memang Irjen Iriawan tak mampu menuntaskan kasus filsafat, kasus SMS Antasari pecat saja Pak. Macam kurang stok jenderal saja di Mabes Polri itu. Kesimpulan penutup, jangan ada prasangka kalau saya menulis artikel ini adalah upaya supaya memecah belah bangsa ya. Tidak saudara-saudara. Saya akan kutip Ratu Bung Karno dan saya plesetkan sedikit. Saya menulis di hadapan Anda semuanya bukan sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, bukan sebagai mandataris MPR. Tapi saya menuliskan ini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia, bahwa kami bertanya kemana keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kemana bersamaan kedudukan di dalam hukum yang sepertinya bualan mereka. Semoga bangsa ini semakin berbenah diri. Semoga republik ini bukan republik sekedarnya. Semoga ulama memang benar ulama yang memberikan tauladan bagi umatnya, bukan ulama yang suka mendoakan kejelekan hal buruk kepada orang lain, dan bukan pula ulama yang mendahulukan sunnah dan merusak wajib, contoh bohong pada bininya. Tahu kan siapa yang saya maksud? Tuh yang bilang Ahok iblis tapi bohong sama bini kalau dia nikah lagi. Berani jujur hebat, begitu kata KPK. Mari saya, Anda pembaca dari seluruh rakyat Indonesia, bersama kita memperbaiki diri kita yang perlu berdosa ini. Semoga kita semua mawas diri bahwa kita ini tebas segala khilaf dan dosa. Tak ada manusia yang sempurna kecuali nabi-nabi Allah. Itu yang saya tahu. Terakhir, semoga badai asmara Pilkada DKI Jakarta tidak meruntuhkan cinta pada Indonesia. Tidak ada cerita honorer kali ini karena honorer sedang tertidur angin revisi undang-undang ASN. Wassalam. Suara honorer Yoris Solaya. Oke, terima kasih bro atas perhatiannya, dan tentunya kami mohon maaf apabila kekurangan dalam membaca acara ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.